Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan Coach Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. Nah, kita review, kalau salah satunya nanti misalnya tim U23 kita lolos, ya bahkan ke 8 besar, ya bukan tidak mungkin dia mandatori mendapat kontrak perpanjangan sampai 2027. Hubungan saya sangat baik, tapi kembali sebagai ketua PSSI saya harus profesional. Gue pro STY. Gue pro STY karena kita harus lihat trennya ya. Sama kalau gue boleh bandingin apple to apple, itu Man United. Tren di bawah Eritrea itu naik, tapi naiknya kan ups and down, naik turun, tapi trennya naik. Sintayong juga ups and down, tapi trennya naik dari sisi permainan. Kapan kita bisa, memang tidak selalu, kadang satu babak, kadang 15 menit, kadang 90 menit. Didampingi Presiden Prabowo dan Erick Thohir, Sintayong secara resmi tanda tangan kontrak kembali latih skuad Timnas Indonesia, gantikan Patrick Kluivert usai gagal lolos Piala Dunia. Suasana sore di Istana Negara mendadak berubah menjadi momen yang bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Di tengah sorotan kamera dan tatapan penuh harapan dari seluruh penjuru negeri, Presiden Prabowo Subianto bersama Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mendampingi Sintayong yang akhirnya secara resmi menandatangani kontrak kembali sebagai pelatih Timnas Indonesia. Langkah ini menandai babak baru bagi skuad Garuda setelah masa sulit di bawah asuhan Patrick Kluivert yang gagal membawa Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Tak ada kata-kata sambutan berlebihan, tak ada pidato panjang. Namun keheningan dan tepuk tangan yang mengiringi penandatanganan kontrak itu sudah cukup menggambarkan arti penting momen tersebut. Setelah berbulan-bulan penuh spekulasi, akhirnya kepastian itu datang. Sintayong, sosok yang sebelumnya berhasil membangun pondasi kuat bagi tim nasional, resmi kembali ke pangkuan merah putih. Presiden Prabowo tampak tersenyum lebar ketika pena Sintayong menyentuh kertas kontrak. Di sisi lain, Erick Thohir yang sejak awal menjadi motor penggerak kembalinya sang pelatih, tampak mengangguk mantap. Ini bukan sekadar penandatanganan kontrak biasa. Ini adalah simbol dari harapan yang kembali tumbuh, semangat yang tak pernah padam, dan tekad seluruh bangsa untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Setelah kegagalan di tangan Patrick Kluivert, masyarakat sepak bola Indonesia memang sempat kehilangan arah. Kritik datang dari berbagai pihak, mulai dari para legenda, pengamat, hingga supporter fanatik. Ketika skuad Garuda gagal lolos dari fase kualifikasi Piala Dunia, sorotan publik tak hanya tertuju pada performa tim di lapangan, tetapi juga pada keputusan manajerial yang dianggap kurang tepat. Namun Erick Thohir tak ingin larut dalam penyesalan. Ia langsung bergerak cepat, melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden Prabowo dan mengusulkan satu nama yang diyakininya mampu mengembalikan kepercayaan publik, Sintayong. Sin bukanlah sosok asing bagi Indonesia. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia sempat mencapai berbagai pencapaian signifikan, final Piala AFF, lolos ke Piala Asia, hingga membangun generasi muda yang tangguh lewat skuad U20 dan U23. Ia dikenal disiplin, keras dalam latihan, tapi juga mampu membangun mental juang para pemain muda. Karena itulah, ketika kabar kepulangannya merebak, sambutan luar biasa langsung terdengar di seluruh penjuru negeri. Di halaman istana, beberapa pemain senior turut hadir menyaksikan momen bersejarah itu. Wajah-wajah seperti Asnawi Mangkualam, Mark Klok, hingga Jay Izes tampak bahagia. Mereka tahu, kembalinya Sin berarti kembalinya disiplin, semangat, dan arah permainan yang jelas. Beberapa pemain muda yang sempat menjadi andalan di era sebelumnya juga tampak hadir. Ada senyum yang sulit disembunyikan di wajah mereka, seolah beban berat di pundak tim nasional akhirnya sedikit